Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan keluarga yang ada di rumah juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, alhamdulillah alamin. Pada kesempatan kali ini kita udah masuk ke materi bab 4, yaitu tentang Al-Qur'an dan Sunnah adalah pedoman hidupku. Nah, teman-teman, ini adalah suatu materi yang penting dan suatu prinsip yang penting dalam hal kita beragama. Contohnya aja kita pakai contoh permisalan di sebuah negara ya teman-teman. Di sebuah negara itu pasti memiliki sumber hukum dan landasan hukum. Jadi apapun yang warga negara itu buat itu sudah diatur dalam sumber hukum tersebut. Apapun yang peraturan yang mau dibuat, perbuatan yang mau dibuat oleh suatu pemerintah itu harus berlandaskan dengan sumber hukum. Nah, dalam contohnya adalah negara Indonesia ya. Negara Indonesia ini kan menganut sistem demokrasi dan sumber hukumnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Nah, ketika suatu perbuatan atau suatu peraturan ingin dikeluarkan, itu harus berlandaskan dengan sumber hukum yang tadi, yaitu Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Dan ketika suatu peraturan itu dibuat tidak berlandaskan suatu sumber hukum, itu peraturan yang dibuat bisa berakibat cacat dan menimbulkan kekacauan. Jadi para pemerintah, bahkan kita sendiri pun harus memahami Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila tersebut. Nah, itu dalam konteksnya bernegara. Ketika kita melanggar peraturan yang sudah ditentukan oleh sumber hukum, itu kita bisa dipenjara atau kita bisa terkena denda. Misalkan contoh kecilnya adalah peraturan kita di jalan raya, di mana saat kita berkendara di jalan raya, bila ada lampu merah itu artinya berhenti, bila ada lampu hijau jalan, dan lampu kuning hati-hati. Ketika kita melanggar peraturan itu, maka kita akan ditindak tegas oleh negara, ditindak tegas oleh aparat yang berwajib gitu, dan bisa dipenjara ataupun terkena denda. Nah, itu dalam konteks hal bernegara teman-teman. Lebih fatalnya lagi, lebih urgentnya lagi dalam konteks hal beragama, yang mana sumber hukum agama Islam ada dua yang paling utama. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis. Nah, dalam kita hal beragama kita harus memahami betul prinsip sumber hukum ini, ya, yang dimana Al-Quran dan hadis kita harus pahami betul. Jika kita tidak memahaminya, prinsip tersebut, maka kita beragama akan menjadi kacau. Bisa ke kiri lah, bisa ke kanan lah. Tapi ketika kita sudah memahami kedua konsep ini, kita beragama berada di jalan yang lurus. Dan tentunya untuk memahami prinsip ini dibutuhkan seorang guru, ustadz atau kiai atau syekh dalam memahami ini, agar kita tidak salah dalam memahami prinsip tersebut. Oke, next kita ke pengertian Al-Quran. Al-Quran dalam segi bahasa berasal dari qara'a yaqra'u qira'atan, yang artinya sesuatu yang dibaca atau suatu bacaan. Sedangkan dalam arti terminologi atau secara istilah, Al-Quran berarti kalamullah atau perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan yang dipilih untuk menyampaikan risalah agama Islam ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah kedudukan Al-Quran sebagai hukum Islam. Nah, seperti kita tahu, Al-Quran merupakan kedudukan tertinggi dalam hukum Islam, yang berarti sumber utama hukum Islam, dan setiap persoalan harus merujuk dan berpedoman kepada Al-Quran. Nah, ini ada dalilnya teman-teman. Dalilnya ada di Quran surat An-Nisa ayat 59 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Di sini bisa kita bedah
arti dari ayat tersebut, Al-Quran atau kembali kepada Allah atau kembali kepada Al-Quran itu dituliskan, disebutkan pertama, baru setelah itu hadis. Ini menjadi dalil bahwasanya Al-Quran adalah sumber utama hukum Islam, di mana setiap perbuatan, setiap ijtihad, setiap hadis itu tidak boleh berlainan pendapat tentang Al-Quran, harus merujuk lagi kepada Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber utamanya. Baru ketika tidak ada di Al-Quran, dipakailah hadis untuk menjelaskan atau ulama berijtihad dan sebagainya. Dan karena Al-Quran ini adalah peraturan-peraturan yang ada dalam Al-Quran ini adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu Al-Quran memiliki derajat paling tinggi kedudukannya dalam hukum Islam. Yang mana kita ketahui teman-teman, zaman Rasulullah SAW, orang-orang kafir Quraisy tidak percaya bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Mereka berkata memfitnah Nabi Muhammad SAW telah mengarang Al-Quran, mengada-ngada tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran itu Al-Quran itu hanya perkataan Nabi Muhammad SAW. Dan zaman sekarang pun masih ada yang memfitnah seperti itu. Allah musta'an. Jadi gampang aja memfitnah seperti itu, karena udah banyak sekali penelitian-penelitian yang membuktikan bahwa Al-Quran itu sama sekali bukan dibuat oleh manusia. Contohnya gini, ada penelitian ahli geologi dari Amerika, dia meneliti tentang fungsi gunung. Jadi dia mengatakan bahwa gunung itu fungsinya sebagai pasak, fungsinya sebagai paku, di mana kerak-kerak bumi kan bawahnya adalah lahar panas yang memungkinkan kerak-kerak itu bergerak. Nah, fungsinya gunung di sini adalah untuk menjaga kerak-kerak tersebut untuk tetap berada di posisinya, dan lahar-lahar itu dikeluarkan secara perlahan-lahan. Nah, itulah fungsinya gunung. Namun teman-teman, ini kan penelitian modern dengan alat yang serba bisa meneliti. 1400 tahun yang lalu teman-teman, Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan dalam Al-Quran di surat An-Naba ayat 6-7 yang bunyinya, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada, yang artinya, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? 1400 tahun yang lalu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Tidak mungkin ada manusia yang bisa menjelaskan itu gitu. Itu membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan dibuat oleh manusia. Al-Quran itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mungkin di 1400 tahun yang lalu tidak ada alat-alat seperti ini untuk meneliti seperti itu kan. Dan terjadilah kebenaran yang ada, dan masih banyak lagi penelitian yang membuktikan kebenaran Al-Quran. Salah satu ya adalah fenomena alam, coba bisa kalian cari di Google, namanya Selat Gibraltar. Nah, itu adalah satu selat yang menghubungkan Laut Atlantik dan Laut Tengah, Laut Mediterania. Jadi air laut itu bertemu dalam suatu selat, tapi tidak bersatu. Air yang warnanya coklat dan air yang warna biru itu bertemu tapi tidak bersatu. Dan ajaibnya lagi teman-teman, 1400 tahun yang lalu Al-Quran telah menyebutkan dalam surat Ar-Rahman ayat berapa gitu, yang bunyinya marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang artinya dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak bisa dilampaui masing-masing. Dan itu terjadi, dan itu ditemukan di Selat Gibraltar. Tidak mungkin ada 1400 tahun yang lalu ada manusia yang mengarang tentang hal itu, teman-teman. Itulah keajaiban-keajaiban Al-Quran itu. Terus yang selanjutnya adalah kandungan hukum dalam Al-Quran. Yang pertama ada akidah atau keimanan. Yang kedua syariah atau beribadah. Yang ketiga ada akhlak atau budi pekerti. Yang pertama kandungan Al-Quran itu berisi tentang akidah atau keimanan. Yang dimana akidah ini adalah landasan atau pondasi kita dalam beragama. Tanpa dilandasi oleh suatu pondasi, contohnya gini teman-teman, ketika bangunan itu mempunyai pondasi yang kuat,
Maka mau dibikin bangunan itu 5 lantai, 10 lantai, 100 lantai, itu akan kuat. Pondasi bangunan itu tidak akan roboh. Tapi beda hal lagi jika pondasi bangunan itu tidak kuat, dipasang 3 lantai pun itu bangunan sudah roboh. Itu permisalannya ketika akidah kita sudah kuat, kita diterpa segala masalah, segala ujian, segala cobaan, kita bisa menghadapinya dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan kesabaran, dengan akidah yang kuat. Gitu. Kita terkena syubhat-syubhat, ideologi-ideologi yang tidak benar, ketika akidah kita sudah kuat, maka tidak ada artinya. Gitu. Makanya ini akidah ini adalah suatu hal yang sangat fatal dalam kita beragama. Kita harus memahami konsep akidah ini dengan guru-guru kita atau ustadz-ustadz kita gitu. Dan ketika contohnya adalah, dan pentingnya akidah adalah ketika kita melakukan amal soleh, apapun amalan kita, tapi tidak berlandaskan dengan akidah yang benar, amalan itu percuma teman-teman. Amalan itu sia-sia, bahkan bisa menjadi dosa. Contohnya gini teman-teman, ada orang berkurban, amalan baik berkurban, tapi tidak diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkurban untuk sesajen, dibuang ke laut. Itu menimbulkan dosa kesyirikan dan malah menjadi dosa besar. Makanya amalan ibadah itu juga harus berlandaskan dengan akidah yang benar, dengan pemahaman yang benar. Gitu. Itulah pentingnya akidah dan atau keimanan. Yang kedua adalah syariah atau beribadah. Ibadah itu apa sih teman-teman? Mungkin secara general bisa dijelaskan ibadah itu adalah suatu istilah, suatu perbuatan yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik itu berupa lisan atau berupa perbuatan, baik itu lahir ataupun batin, yang terlihat ataupun tidak terlihat, itulah ibadah. Jadi ibadah adalah suatu hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu secara lisan maupun perbuatan, baik itu secara lahir atau secara batin. Itulah beribadah. Dan ini hukum-hukum Al-Quran itu dalamnya ada berisi syariah atau perintah-perintah kita beribadah, misalnya perintah sholat, perintah zakat, perintah berpuasa, dan sebagainya. Yang ketiga ada akhlak atau budi pekerti, yang dimana teman-teman Al-Quran ini banyak sekali bercerita kisah-kisah dari zaman-zaman terdahulu, kisah-kisah Bani Israel, kisah Luqman yang sedang mendidik anaknya, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, dan sebagainya. Dan dalam kisah-kisah tersebut banyak sekali mengandung pelajaran akhlak atau budi pekerti gitu, yang bisa kita ambil dari cerita-cerita tersebut, kisah-kisah tersebut gitu teman-teman.